Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Luhuk Sumawe. Perkenalkan, nama saya Yusriani, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025-2026 di Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Luhuk Sumawe. NIM 2025610590. Saya berasal dari Min 33 PD, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten PD, Provinsi Aceh. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Min 33 PD kelas 6 materi fikih pada materi jual beli dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Masih sehat? Masih, alhamdulillah. Coba cek dulu kebersihannya. Di laci kalian ada sampah? Ada sampah? Tidak ya? Di bawah meja ada sampah? Coba periksa dulu, ada sampah enggak? Tidak ya? Alhamdulillah. Baik. Ibu cek kehadiran dulu. Barangkali ada yang tidak hadir. Ahmad Rafiq, Ahmad Sadafaini, Ahsanul Ghifar. Kemana Ahsanul Ghifarnya? Sakit. Kita doakan Ahsanul Ghifar cepat sembuh. Amin. Aidilatun Mahfuzah, Alfina Khaira, Amira Lasifa. Baiklah, untuk memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Coba Aska pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa billahi dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina ilman mubarakan warzuqna fahman qawila. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman atina ya Allah. Tambah padaku ilmu yang berilah aku pengertian yang baik. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Aska sudah memimpin doa sebelum kita belajar. Baiklah. Sekarang kita akan belajar materi pelajaran fikih tentang jual beli. Nah, pada pelajaran ini Ibu harap kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami beberapa poin yang Ibu inginkan. Yang pertama adalah Ibu harap pada materi kali ini kalian bisa memahami, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian jual beli. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan dalil sebagai hukum jual beli. Dalam melakukan jual beli ada dalilnya, ada panduannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, semua sudah Allah tentukan. Kemudian yang ketiga, adalah peserta didik mampu menyebutkan rukun jual beli. Kalian harus paham apa saja rukun-rukun yang terdapat dalam jual beli. Kemudian satu lagi adalah kalian bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu adalah mengenal yang mana jual beli yang baik, yang dilarang, ataupun jual beli yang sah namun terlarang. Dia ada dua macam nanti jual beli, akan kita belajar.
Pertama, jual beli sah tapi terlarang. Yang kedua adalah jual beli terlarang, sama sekali tidak boleh. Nanti kita akan belajar, ya. Baik. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang binatang-binatang yang halal dan binatang-binatang yang haram. Ada yang masih ingat yang mana binatang yang halal? Contoh binatang halal, Habibi? Sapi, bagus. Lagi? Syakira, Zakira? Kambing, bagus. Kalau binatang yang haram? Babi, Marsha. Lagi siapa nak? Anjing. Nah, ada binatang yang halal, ada yang binatang haram. Sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ya, yang halal ada kambing, sapi, bebek, ayam, apa lagi? Kerbau. Nah, sedangkan yang haram adalah babi, anjing, binatang yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan keberkatan ilmu pada kalian karena masih mengingat materi minggu lalu. Hari ini kita akan belajar pada materi baru bab 4 tentang jual beli. Pernah nggak melakukan jual beli? Pernah ya? Di mana? Di kantin madrasah. Di mana lagi? Di tempat ngaji. Di mana lagi? Di pasar. Di mana lagi? Di kampung-kampung atau di warung sebelah rumah. Ada yang tahu nggak apa itu jual beli? Menukar barang. Lagi, Aidila? Menukar barang dengan uang. Apa lagi? Bagus sekali Khairul Raisa. Sesuatu yang terjadi antara pembeli dan penjual. Apa yang terjadi? Jual beli. Pembeli dapat apa? Dapat barang. Penjual dapat apa? Dapat uang. Bagus. Alhamdulillah. Ibu harap kalian hari ini belajar memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena materi jual beli adalah terikat langsung dengan kita sehari-hari. Supaya jual beli yang kita lakukan hukumnya sah. Kita tidak membeli barang-barang yang dilarang. Dan juga kita tidak melakukan jual beli yang terlarang. Baik, Ibu punya satu video tentang jual beli. Coba diperhatikan baik-baik. Ini videonya. Ini kita akan memasuki video yang keempat dengan judul jual beli. Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang umum kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tentunya teman-teman sudah pernah melakukan aktivitas tersebut. Bahkan yang pernah membantu orang tua ketika disuruh untuk membelanjakan sesuatu, atau teman-teman pernah membelanjakan uang untuk membeli snack atau makanan kecil. Barang yang biasanya diperjualbelikan pun beragam. Nah teman-teman, jadi apa ya pengertian dari jual beli? Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan cara tertentu. Melalui kegiatan jual beli, maka seseorang akan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Bisa berupa barang yang diinginkannya ataupun juga uang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli biasanya dilakukan di pasar-pasar, baik itu pasar tradisional atau pasar modern. Bahkan teman-teman, di masa modern seperti ini dan di kala era pandemi ini, transaksi jual beli terkadang dilakukan secara online. Kegiatan jual beli bagi seorang penjual atau pedagang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan bagi seorang pembeli, maka kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dan bisa saja barang tersebut merupakan kebutuhan pokok atau barang-barang yang diinginkan. Baik, dari video tersebut ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu jual beli? Apa saja yang terdapat di jual beli? Siapa saja yang ada di jual beli? Pertama, di jual beli ada penjual. Kedua ada pembeli. Ketiga, barang. Keempat,
ada uang. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang materi jual beli. Mohon diperhatikan baik-baik untuk penjelasan materinya. Nah, Ahmad, ada satu masalah nih. Ahmad pergi ke kantin sekolah untuk membeli buku. Apa yang dibeli? Buku tulis. Ahmad memilih buku, menanyakan harganya, lalu membayar dengan uang yang pas kepada penjual. Penjual menyerahkan buku tersebut. Maka kegiatan ini disebut dengan jual beli. Kenapa disebut dengan jual beli? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Kenapa kegiatan si Ahmad tadi disebut dengan jual beli? Pertama, karena di dalam kegiatan tadi ada penjual, ada pembeli. Nah, kebutuhan hidup manusia dikelompokkan dalam dua macam, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia melakukan jual beli. Dalam hidup kita punya dua kebutuhan, ada yang pokok dan ada yang kebutuhan tambahan. Kita tidak punya semuanya di rumah. Kita tidak bisa menyediakan semuanya sendiri. Kita butuh orang lain. Nah, seiring dengan perkembangan pola pikir manusia, bentuk jual beli mengalami perubahan dari sekedar tukar-menukar barang menjadi menukar barang dengan alat tukar yang disepakati bersama, yaitu uang. Rasulullah pernah menjadi pedagang yang sukses. Sukses nggak Rasulullah melaksanakan perdagangan? Sukses. Dari mana kita tahu beliau sukses? Dari kisah-kisah yang diceritakan. Kemudian dalam melakukan jual beli, beliau sangat jujur. Dari penjual ke pembeli, melepaskan hak milik dengan cara ijab kabul. Ada yang tahu nggak apa itu ijab kabul? Saling menyerahkan. Bagus Aska. Ibu contohkan, Ibu kasih contoh. Siapa yang bersedia jadi teman Ibu di depan? Balkis, boleh? Maju nak. Nah, Ibu jadi penjual. Misalnya Ibu jadi penjual. Nah, Balkis punya alat tukar nggak? Punya alat tukar. Oke, ece-ecenya Balkis datang ke Ibu untuk membeli. Coba, ayo, bagaimana cara Balkis membeli? Bu? Hah? Ini berapa? Ini 1.000. Mau dua-duanya? Boleh, ini. Kasih uang dulu. Nah, sudah ya. Balkis sebagai pembeli, Ibu sebagai penjual, ini sebagai barangnya, ini sebagai alat tukar. Balkis, ini kuenya, uangnya untuk Ibu. Itu Ibu sudah rela. Artinya Ibu siap melepaskan kuenya untuk Balkis juga harus kasih uangnya ke Ibu. Nggak boleh diminta lagi, Bu, minta uang saya balik. Nggak boleh, karena ini sebagai alat tukar. Silakan Balkis kembali ke tempat. Nah, ini dia hukum jual beli ada 4 macam. Pertama, hukum asal adalah mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual beli. Siapapun, maksudnya hukum asal adalah siapapun boleh melakukan jual beli. Mau itu Raisa, mau itu Marsha, ataupun Ibu, atau siapapun di luar sana, siapa saja boleh melakukan jual beli. Kemudian ada hukumnya wajib. Apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Berikutnya, sunnah. Kapan jual beli itu menjadi hukumnya sunnah? Berubah dari mubah, berubah ke wajib. Kemudian ada hukum sunnah kapan? Menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Hukum menjualnya sunnah. Rasulullah lebih menganjurkan. Ya sudah, lebih baik dijual. Nah, itu sunnah. Lebih baik dijual. Kemudian satu lagi, haram. Yang keempat adalah
Haram menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, kemudian jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Itu hukumnya haram. Merusak harga pasar. Seperti kejadian kemarin. Apa kejadian kemarin yang baru kita rasakan? Banjir. Apa yang terjadi ketika banjir? Barang langka. Terutama yang paling kita rasakan adalah kelangkaan BBM. Langka nggak BBM di tempat kalian dulu? Masa banjir? Langka ya. Dari harga biasanya 12.000 per liter menjadi 30.000. Itu hukum menjualnya juga dilarang. Nah, ini dalil tentang jual beli. Tadi di video juga sudah Ibu putarkan. Dalil tentang jual beli adalah surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Artinya bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jauhi riba. Materi kita yang paling penting inilah. Pertama, kita harus tahu apa itu rukun jual beli. Pertama, ada penjual. Kedua, ada pembeli. Ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, ada alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli, yaitu uang. Kelima, akad, yaitu ijab kabul antara penjual dan pembeli. Adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Ini sah jual belinya, tapi tetap dilarang. Yang tadi terlarang atau tidak sah. Pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu salat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud tidak baik menimbun barang. Jual belinya sah tapi terlarang. Kemudian membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Pembeli orang yang bawa barang, kakek-kakek misalnya, bawa barang dia sayur-sayuran mau dijual ke pasar, kita hadang di tengah jalan. Kakek tersebut belum tahu harga pasar hari ini berapa. Kemudian membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Yang keenam, jual beli alat-alat untuk maksiat seperti yang tadi Ibu jelaskan. Bosan nggak? Sentuh nggak? Terasa capek nggak? Bu, capek lah dengar materinya. Yuk, kita kembalikan dulu fokus kita. Kita segarkan dulu anggota tubuh. Kita buat tepuk semangat seperti biasa. Yuk, tepuk semangat. 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 Segar nggak? Terasa segar nggak? Boleh kepalanya mau digeleng-geleng. Boleh, ayo buat dulu relaksasi. Mau begini, mau tangannya begini. Karena kenapa? Sekarang kita akan bekerja. Sekarang kita akan bekerja. Kerja apa, Bu? Kerja kelompok. Nah, kita sekarang akan bekerja dalam kelompok yang sudah Ibu bentuk. Ini kelompok A, mana kelompok A? Yang mana kelompok A? Ujung ya? Kelompok A. Sekarang kita akan belajar kelompok. Ini untuk kelompok A. Kemudian ini kelompok B. Pegang dulu tugasnya. Ada beberapa kasus yang Ibu berikan. Kalian harus mencari jawabannya
secara bersama-sama dan bekerja dalam kelompok. Nah, perhatikan, ada lembaran di tangan kalian, yang satunya berisi tentang materi, satu lagi berisi tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada soal, ada kasus nggak? Ada ya? Ada. Coba perhatikan. Ini ada soal. Yang harus kalian ketahui adalah setiap kelompok soalnya berbeda. Jadi jangan nanti Aidillah bangun cari jawaban ke kelompok B, nggak sama, soalnya berbeda. Kelompok C, kelompok D juga berbeda soalnya. Ini ada kasusnya, ada masalahnya. Ini ada kolom jawabannya, silahkan diisi dengan cara kerjasama. Materinya Bu, yang tadi Ibu sampaikan. Materinya yang tadi Ibu sampaikan, silahkan bekerja dalam kelompok. Ibu kasih waktu 8 menit. Satu soal 2 menit, cukup ya? Silakan bekerja sama dalam kelompok yang sudah Ibu bentuk. Ini sudah Ibu buat, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Kemudian Ibu juga akan tahu siapa yang bicara lebih banyak, belnya akan berbunyi. Di kelas tidak boleh bising. Ibu kasih waktu 8 menit. Silakan bekerja. Waktu berjalan. Silakan langsung ditulis. Langsung ditulis jawabannya, kalau sudah dapat langsung ditulis jawabannya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Marsha, silakan dilihat jawabannya apa, bekerja sama dalam kelompok. Yang cepat siap boleh tunjuk tangan. Ibu kasih hadiah. Sisa waktu 4 menit. Ya, kelompok B. Sudah siap? Sudah siap. Alhamdulillah, sesuai janji Ibu. Kelompok B mendapat hadiah karena cepat siap. Beda-beda nggak apa-apa ya. Siapa yang bersedia terlebih dahulu untuk membacakan hasil kerja kelompoknya? Kelompok mana yang bersedia terlebih dahulu, tunjuk tangan. Bagus, kelompok B. Siapa yang mau baca? Bacakan soal dan jawabannya. Boleh, silakan bangun Alvina. Perkenalkan diri dulu, nama saya Alvina. Dari kelompok B. Yang lain, tolong diperhatikan, jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kue buatannya kepada tetangga yang sangat ingin membelinya dengan harga murah. Namun jawabannya, jual beli tersebut hukumnya sunnah karena suka sama suka. 2. Tina ingin membeli kerudung warna biru dari penjual online. Ia melihat gambar, bertanya, lalu transfer uang dan barang dikirim. Jawabannya, jual beli online boleh dilakukan asal memenuhi syarat yang ditetapkan syariat Islam. Syariat Islam tidak boleh ada unsur penipuan. 3. Fatimah membeli pensil di toko buku karena pensilnya hilang. Penjual menjual dengan harga normal, pensilnya baru, dan uang yang digunakan Fatimah adalah uang sakunya sendiri. Jawabannya, jual beli sah dan hukumnya sunnah karena Fatimah membeli barang yang bukan dengan. Dengar dulu yang bacakan. 4. Seseorang menjual minuman keras atau khamar atau daging babi di sebuah warung. Jawabannya, jual beli tersebut adalah haram.
Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada jawabannya kurang jelas atau kurang tepat? Sudah tepat menurut kalian jawabannya? Sudah ya, Alhamdulillah. Bagus sekali kelompok B kerjasamanya. Siapa lagi kelompok yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Sekarang kelompok D. Siapa yang mau membaca hasil diskusi kelompoknya? Raisa, bangun Raisa. Dengan suara yang besar ya. Nomor 1. Seseorang menjual buah anggur kepada produsen minuman keras. Padahal ia tahu pasti bahawa anggur tersebut akan diolah menjadi khamar. Jawaban, hukum menjualnya adalah haram karena anggur akan diolah menjadi minuman memabukkan. Ya, soal nomor 2. Seorang pedagang tetap melayani pembeli di depan masjid saat azan. Kedua, salat Jumat sudah berkumandang dan khatib sudah naik mimbar. Jawaban, hukum menjualnya sah tapi terlarang. Sebaiknya jangan menjual belikan ketika salat Jumat berlangsung. Ya, nomor 3. Nomor 3. Ayah menjual sepeda motornya untuk membayar hutang. Jawaban, hukum jual beli tersebut adalah wajib. Alhamdulillah, semua tugas kelompoknya sudah dikerjakan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tugas kelompoknya sudah selesai. Kemudian juga sudah dipresentasikan. Yang tadi dapat reward siapa? Yang tadi dapat reward siapa? Dapat penghargaan duluan cepat. Siap? Kelompok B. Selamat untuk kepada kelompok B. Ibu punya satu lagi hadiah untuk kalian. Hadiahnya adalah kita sekarang akan bermain game. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang secara pribadi. Nilainya masing-masing kalian nanti kalian dapat ya. Ibu bagikan lembarannya. Ini namanya barcode. Ya, ini namanya Wayground. Kita bermain. Ingat ya, bermain sambil belajar. Ini akan jadi nilai kalian nanti. Soal yang pertama. Silakan dibaca. Jika sudah siap, angkat barcode-nya. Sudah siap? Angkat barcode-nya, Ibu pindai. Sudah? Balkis, ayo. Alhamdulillah baru satu orang yang salah. Sudah 15. Nah, yang salah tadi satu orang, siapa? Siapa tadi satu orang yang salah? Ya, ada satu orang. Kita lanjut soal berikutnya. Baca soal. Jika sudah siap, angkat kemari. Arahkan ke sini, Nak. Ibu di sini. Halo. Arahkan ke sini. Ibu pindah. Alhamdulillah masih benar semua. Sejauh ini benar semua. Satu lagi nih siapa yang nggak jelas? Oke, alhamdulillah. Semua jawaban benar. Baik, silakan disimpan barcode-nya. Kita sudah selesai. Nilainya sudah ada sama Ibu. Silakan disimpan semua. Sekarang Ibu kembali ingin mengetahui apa makna baru yang kamu dapatkan tentang jajan atau kegiatan jual beli setelah belajar hari ini. Dapat nggak pengetahuan baru? Kira-kira jual beli itu apa sekarang yang kalian pahami? Kalau dulu jual beli hanya kasih uang, dapat barang, pergi, pulang, bubar. Betul?
Rupanya ada lagi satu kegiatan yang harus kita lakukan dalam jual beli. Apa itu? Ijab kabul. Bagus, tepuk tangan untuk Habibi. Nah, kemudian mengapa penting sekali mengikuti aturan main atau hukum dari Allah dalam jual beli? Kenapa? Dalam jual beli kita harus ikut aturan main yang sudah Allah tetapkan. Ada rukun, ada hukumnya. Kenapa? Siapa bisa jawab? Tadi kita sudah belajar. Supaya kegiatan yang kita lakukan sah. Bagus Alvina, tepuk tangan untuk Alvina. Supaya kegiatan yang kita lakukan itu sah. Walaupun jual belinya hanya di kantin madrasah atau di kantin sekolah atau di warung samping rumah. Harus ada ijab kabulnya. Minimalnya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Bu, saya beli ya. Ini uangnya. Oke, selesai. Sesimpel itu, semudah itu jual beli. Semudah itu ijab kabul. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ibu ingin kalian kita bersama untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba tunjuk tangan. Atau kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jual beli adalah akad pertukaran yang dilandasi kerelaan. Kalau tadi yang kalian pahami, jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang. Sekarang kita tambah satu lagi. Rupanya harus dilandasi rasa rela melepaskan hak milik dari si penjual ke si pembeli. Dan hukum asalnya jual beli itu adalah halal. Kemudian apa lagi? Ya, jual beli yang dilakukan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan Allah. Kenapa? Supaya berkah, supaya bermanfaat. Kemudian jual beli ada hukum dalilnya. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4 dan surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian hukum jual beli. Ada berapa macam hukum jual beli? Ada 4. Yang pertama mubah. Kemudian ketiga, keempat haram. Satu lagi, ada berapa macam jual beli? Ada 2. Pertama, ya, yang pertama jual beli terlarang, yang kedua jual beli sah tapi terlarang. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan nanti sesampai di rumah kalian ulang-ulang lagi. Oh ya, Ibu punya satu tugas untuk kalian. Tugasnya adalah sampai di rumah nanti tolong diamati kegiatan jual beli yang terjadi di sekitar rumah. Kemudian minggu depan sampaikan kembali apakah sudah sesuai dengan yang kita pelajari hari ini atau belum. Siap ya? Jangan lupa diulang di rumah. Dipelajari kembali tentang materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, untuk hari ini sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.